Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 ingin menuntaskan tugas dari pembuatan video hasil praktik teknologi sediaan steril. Di kelompok 2 ini kami beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Yoladi Pratiwi, Nur Hikmah Julianti, Nur Fadilah Syafitri, Ali Masum, Nihla Alfi Fadilah. Yang pertama itu ada injeksi lidokain HCl. Injeksi lidokain digunakan sebagai anestesi lokal, bekerja dengan menyebabkan mati rasa sementara atau hilangnya rasa di bagian tubuh tertentu atau bisa disebut dengan obat bius lokal. Formulasi dari lidokain HCl ini, yang pertama itu tiap 1 milinya mengandung lidokain HCl 2%, NaCl 0,3%, aqua pro injeksi 1 mili. Perhitungan injeksi lidokain. Ampel per unit didapatkan 1 mili. Ampel per batch-nya 10,6 mili atau dibulatkan menjadi 11 mili. Gram lidokain HCl yang ditimbang per unitnya itu didapatkan 0,02 gram, per batch-nya 0,22 gram. Hasil perhitungan tonisitas NaCl didapatkan itu 5,1 mili atau dibulatkan menjadi 5 mili. Artinya, jika 0,2 gram lidokain HCl ditambahkan 5 mili aqua pro injeksi atau isotonis, maka NaCl yang belum isotonis itu 11 mili dikurang 5 mili sama dengan 6 mili yang didapatkan pengisotonis 0,05 gram NaCl. Hasil evaluasi. Hasil evaluasi ini kita melakukan uji. Yang pertama itu ada uji pH. Pada uji pH menunjukkan bahwa pH dari injeksi lidokain yaitu 6,8 yang artinya memenuhi syarat dari injeksi yang baik. Lalu ada uji organoleptis. Pada uji ini didapatkan warna bening, tidak berbau, tidak berasa, dan berbentuk cairan. Lalu ada uji kebocoran. Pada uji kebocoran menunjukkan bahwa sediaan injeksi lidokain tidak ada kebocoran. Yang terakhir itu ada uji kejernihan. Pada uji ini dilakukan uji partikel di background putih dan background hitam. Yang didapatkan injeksi lidokain ini jernih dan bebas partikel. Hasil sediaan injeksi lidokain HCl. Nama produknya itu yaitu Lidoxi. Tetes telinga kloramfenikol. Tetes telinga kloramfenikol dapat membasmi bakteri penyebab otitis eksterna. Formulasinya tiap 10 mili mengandung kloramfenikol 1 gram. Propilengglikolnya itu R10 mili. Untuk perhitungan tetes telinga yaitu 1 kloramfenikol sama dengan 1% dikali 10 mili sama dengan 0,1 gram ditambah 5% sama dengan 0,1 gram ditambah 5% ditambah 0,1 sama dengan 0,105 gram. Per batch-nya itu 0,105 gram dikali 3 sama dengan 0,315 gram. Untuk propelengglikolnya itu 10 mili ditambah 5% sama dengan 10 mili ditambah 5% ditambah 10 mili sama dengan 10,5 mili. Per batch-nya itu 10,5 mili dikali 10 sama dengan 105 mili. Untuk hasil evaluasinya itu ada uji pH sama uji kejernihan. Pada uji pH menunjukkan bahwa pH dari sediaan tetes telinga kloramfenikol yaitu 6. Untuk uji kejernihannya itu pada uji kejernihan didapatkan hasil sediaan tetes telinga kloramfenikol yaitu jernih, tidak terkontaminasi. Hasil evaluasi selanjutnya yaitu uji keseragaman volume. Pada uji keseragaman volume didapatkan hasil yaitu semua botol terisi setara. Pada uji kebocoran menunjukkan bahwa tidak ada botol yang bocor. Berikut adalah hasil sediaan tetes telinga kloramfenikol lovegute. Selanjutnya, sediaan ketiga yaitu salep mata tetrasiklin.
Salep mata tetrasiklin merupakan obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri pada permukaan mata. Pengobatan misal trakoma di daerah endemik. Untuk formulasi, tiap 5 gram mengandung tetrasiklin 3%, adapsalanain 6%, nipagen 0,15%, nipasol 0,25%, parafin liquid 3,5%, propilen glikol 5%, PHT 1%, vaselin flavonoid 100%. Pada perhitungannya, tetrasiklin 3% didapatkan 0,15 gram. Pada penambahan 5% menjadi 0,16 gram. Alipselanain 6% didapatkan 0,3 gram. Untuk penambahan 10% menjadi 0,33 gram. Nipagin 0,15% didapatkan 0,0075 gram. Pada penambahan 5% menjadi 0,007 gram. Nipasol 0,25% didapatkan 0,0125 gram. Pada penambahan 10% menjadi 0,013 gram. BHT 1% didapatkan 0,05 gram. Pada penambahan 5% menjadi 0,05 gram. Propilen glikol 5% didapatkan 0,25 gram. 0,25 gram ditambahkan dengan 10% menjadi 0,27 gram. Parafin liquid 3,5% didapatkan 0,175 gram. Pada penambahan 10% menjadi 0,19 gram. Vaselin flavum 5 gram ditambah 10% dikali 5 gram dikurang 0,16 ditambah 0,33 ditambah 0,007 ditambah 0,013 ditambah 0,05 ditambah 0,27 ditambah 0,19 menghasilkan 5,5 gram dikurang 1 gram sama dengan 4,5 gram. Selanjutnya itu ada uji hasil evaluasi. Yang pertama itu ada uji pH. Ada uji pH salep mata tetrasiklin didapat yaitu 5 dan memenuhi syarat. Yang kedua itu ada uji organoleptis. Pada uji organoleptis warnanya itu kuning pucat, baunya itu bau khas dan bentuknya itu salep ya pada salep pada umumnya sih. Selanjutnya itu ada uji homogenitas. Pada uji homogenitas menunjukkan bahwa salep mata tetrasiklin itu homogen. Selanjutnya itu ada uji kebocoran. Pada hasil uji kebocoran menunjukkan bahwa salep mata tetrasiklin menunjukkan bahwa tidak ada kebocoran. Oke, next itu ada masih ada hasil evaluasi ya. Selanjutnya ada uji daya sebar. Pada uji daya lekat didapatkan hasil dengan diameter 3,4 dalam berat 50 gram ke atas itu panjangnya 3,5 cm, lalu lebar itu 3,5 cm. Kalau dalam berat 100 gram itu panjangnya itu 4,0 cm dan lebarnya itu 3,8 cm. Selanjutnya itu ada uji daya lekat. Pada uji daya lekat didapatkan hasil yaitu 2 detik. Selanjutnya itu ada infus Ringer laktat. Apa itu infus Ringer laktat? Infus Ringer laktat digunakan sebagai mengembalikan keseimbangan elektrolit pada dehidrasi. Formulasinya itu yang pertama, tiap 500 mg mengandung natrium laktat 0,31%, ada kalium klorida 0,03%, ada kalsium klorida 0,02%, ada natrium klorida 0,6%, ada karbon adsorben 0,1%, dan ada aqua pro injeksi sampai 500 ml. Selanjutnya untuk perhitungan dari infus Ringer laktat yaitu volume setelah ditambahkan 2% sama dengan 500 ml ditambah 2% dikali 500 ml sama dengan 500 ml ditambah 10 ml, hasilnya yaitu 510 ml. Dibuat 2 sediaan infus masing-masing 500 ml. Jadi untuk total sediaan yang dibuat yaitu adalah 1000 ml. Selanjutnya untuk perhitungan bahannya dengan rumus gram dibagi liter zat larut dibagi BM zat larut dikali 1000 dikali jumlah ion. Untuk bahan Na laktat yaitu 1,58 gram dibagi 0,51 gram
dibagi 112,06 dikali 1000 dikali 3 hasilnya yaitu 82,93 m osmol per liter. Selanjutnya untuk KCl yaitu 1,53 gram dibagi 0,51 gram dibagi 74,5 dikali 1000 dikali 3 hasilnya itu 120,8. Lalu selanjutnya untuk CaCl2 0,102 dibagi 0,51 dibagi 147,02 dikali 1000 dikali 3 hasilnya itu 4,08. Lalu selanjutnya untuk NaCl. Untuk NaCl ini 3,06 dibagi 0,51 dibagi 58,44 dikali 1000 dikali 2 sama dengan 308 m osmol per liter. Jadi untuk jumlah totalnya yaitu 82,93 ditambah 120,8 ditambah 4,08 ditambah 308. Jadi hasilnya itu 515,81 yang dimana larutan ini hipertonis karena lebih dari 350. Selanjutnya untuk hasil evaluasi infus ringis laktat ini, uji pH-nya didapatkan yaitu 6. Lalu untuk uji organoleptisnya itu bentuknya cair, untuk warnanya itu bening, tidak berasa, dan baunya itu tidak berbau. Untuk uji kerjenihan itu infus dingin laktat itu jernih, bebas partikel. Untuk uji kebocorannya, infus dingin laktat ini didapatkan tidak ada kebocoran. Lalu untuk uji partikulatnya, tidak terdapat partikulat. Jadi untuk hasil sediaan infus ringil ini kita untuk produknya yaitu namanya Rilaktat. Dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.